Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi anggur. Oke, untuk pagi ini tuh kita mau bikin requestan dari subscriber. Requestannya apa ya? Coba lihat yang ini. Ya, jadi untuk requestannya dia minta untuk cara penanganan untuk kutu putih ya. Sebagian orang juga nyebutnya itu kutu kebul, walaupun masih sama-sama kutu kebul, cuma beda varian. Tapi lebih khasnya tuh nama ilmiahnya emang kutu putih gitu. Dan kebetulan di sini tuh lumayan sedikit untuk kutu putihnya, karena enaknya kita tuh selalu monitoring setiap hari, pengecekan setiap hari itu ketika ada kutu putih kita langsung kita bunuh, kita bersihkan. Jadi jarang ke dia tuh berkembang biak ya. Tapi kali ini khusus untuk yang requestan saya coba untuk mencarinya, dan cara pengobatannya nanti seperti apa. Sebelum itu kita cari dulu, oke? Oke, sini udah nemu nih, ada di tabula pot ya. Jadi ini yang namanya kutu putih seperti ini ya. Ini kutu putih. Ini kutu putih itu selalu dibarengi dengan adanya semut ya. Jadi ketika buah anggur kalian ada banyak semut, sudah pastikan pasti ada kutu putih ya. Jadi dia tuh hubungan timbal balik ya, dimana kutu putihnya itu mengeluarkan zat seperti madu, dan itu sebagai bahan makanan untuk si semut. Makanya setiap ada semut pasti ada itu. Kemudian untuk si kutu putihnya dia sesemut untuk melindungi dia dari predator alaminya. Jadi hubungan timbal balik itu yang kita sebagai ciri khas. Kalau anggur kalian kalau ada banyak semut seperti ini, sudah dipastikan pasti ada kutu putih ya. Ini kutu putih kayak gini. Kita coba cari lagi untuk kutu putih yang lain ya. Ini lumayan sedikit. Ini ada lagi sebelah sini. Ini ada kutu putih. Terus kita coba cari lagi. Coba kita cari di buahnya ya. Ada gitu. Biasanya ada di dalamnya, karena ketika di dalamnya itu lembab, jadi kutu putih itu sangat suka ya. Dan itu sangat berbahaya jika di dalam. Coba di sini. Oh, ada ini. Itu ada di dalam kutu putih, terus ada lagi tuh di dalamnya lagi tuh. Jadi kutu putih itu bersifat menyerap nutrisi yang ada di tanaman ya. Kalau di buah seperti ini tuh dia nempel di ujung tangkal buah, kemudian diserapnya, dan yang terjadi seperti ini. Ini ada contoh yang bekas kutu putih sepertinya. Jadi dia akan mengering karena nutrisinya habis. Jadi akhirnya tidak bisa tersuplai untuk anggurnya. Kemudian ini udah rontok nih. Ini bekas, ini ada bekas kutu putihnya nih. Jadi ini bekas kutu putih seperti ini ya. Kalau dibiarkan sudah pasti bisa bikin gagal panen, ataupun tanaman kalian bisa stuck, dan lama kelamaan bisa juga mati gitu. Makanya banyak kali ini dia minta antisipasi untuk cara pengobatan seperti apa. Kemudian untuk pengobatan itu ada dua. Jadi ada kita menggunakan obat kimia atau pupuk sintetis, atau juga dengan pupuk organik. Tapi karena pestisida, jadi ini sedang berbuah, jadi saya gunakan itu yang organik ya, bukan organik, semi organik, karena ada beberapa kimia cuma masih kategori aman. Keduanya untuk obat pupuk pestisidanya itu kebetulan habis, jadi tidak bisa untuk langsung bikin karena harganya kan lumayan ya. Jadi kita bikin yang alternatif dulu. Jadi buat yang requestan minta bikin yang sintetis, saya mohon maaf karena pupuknya belum, obat pestisidanya belum datang. Kita lagi beli online dulu, jadi belum datang. Jadi kali ini saya bikin untuk yang organik, semi organik ya. Jadi ada bahan kimia sedikit sama bahan organik ya. Jadi untuk alami. Nih. Kita coba lihat lagi sebelah sini.
Dan untuk ini di sini tuh lumayan sedikit ya, karena udah sering updatein atau setiap pagi itu kita monitoring. Jadi ketika ada kutu putih itu kita basmi ya. Dan biasanya tuh di tempat-tempat seperti ini yang selah-selah seperti ini tuh tempat paling suka nih selah seperti ini. Ini tempat buat sembunyi kutu putih ya biasanya. Makanya paling bagus tuh ini dibersihkan ya, dibantu buat pengletakan ya. Ini kulit-kulit mati yang udah diletek-letekin. Kedua itu biasanya yang di sela-sela matabat ya, karena di situ juga lumayan lembab. Kemudian yang kedua itu di pangkal buah yang seperti yang tadi lihat. Nah, atau yang ketiga tuh bisa di pangkal bawah tanaman kita ya. Nah, oke, untuk itu kita akan cara praktekkan untuk cara penanganan yang secara organik, bahannya apa aja. Kalau gitu kita saksikan. Oke, jadi untuk bahannya apa aja kita gunakan. Yang pertama itu rendaman air bawang putih ya, yang kita sudah rendam kemarin malam ya, udah kita rendam. Kemudian untuk yang kedua itu sabun cuci piring. Jadi kenapa kita gunakan sabun cuci piring? Yang pertama itu kita gunakan untuk menghilangkan lilin pada tubuh kutu putih ya. Jadi yang melapisi kutu putih itu kita sebutnya lilin ya. Jadi fungsinya kita gunakan sabun pencuci piring itu menghilangkan lilin pada tubuh si kutu ya. Jadi ketika lilinnya sudah habis atau hilang, maka dia akan secara alami mati terkena sinar matahari ya. Itu alasan kenapa dia lebih suka berkembang biak di tempat yang lembab yang tidak terkena sinar matahari, karena dia itu mudah mati terkena matahari ya. Kedua, kita gunakan rendaman air bawang putih. Seperti yang kita tahu, bawang putih itu mengandung alicin ya. Alicin itu sendiri berfungsi untuk mengusir ataupun membunuh kutu ya. Jadi ketika dia sudah mati atau terusir, dia tidak bisa balik lagi karena sifat alami dari alicin itu sendiri. Jadi makanya tuh sebagian dari pupuk organik atau pestisida organik kita sebagian menggunakan bawang putih ya, karena itu cukup ampuh untuk mengusir dan membuat kutu itu tidak balik lagi. Jadi untuk pengaplikasiannya dan dosisnya seperti apa, oke, kita langsung aja. Untuk kita gunakan untuk 1 liter ya. Jadi ini tuh sekitar 500 sampai 700 ml. Nanti kita gunakan itu 1 sendok aja untuk takaran 1 liter ya. Nanti kita campurkan dengan kedua ini, kemudian tambah sedikit lagi untuk airnya biar takarannya itu menjadi 1 liter. Jadi oke, langsung masuk aja ya. Pertama kita encerkan untuk sabun cuci piring ya, kita gunakan 1 sendok aja. Oke, cukup. Ini tuh 1 sendok kita gunakan untuk 1 liter air ya. Kita aduk semuanya biar campur rata dengan air. Dan ini tuh air yang sudah direndam sekitar 1 malam ya. Jadi airnya udah berubah, jadi sari-sarinya udah keluar semua, sudah bercampur dengan air. Kemudian kita aduk juga biar semuanya menjadi rata. Kalau sudah, kita tinggal campurkan kepada satu tempat buat kita semprotkan ya. Kita lebih efektif kita gunakan semprot ya. Oke, ini tuh tempat 2 liter tapi kita gunakan untuk 1 liter, jadi setengahnya aja ya. Sebelumnya udah ada sedikit air sekitar 200 ml, tinggal kita campurkan aja. Kemudian kita masukkan lagi untuk rendaman air bawang putihnya. Sebaiknya kita saring ya, kalau ada saring kita saring. Ini tinggal kita aduk lagi biar semuanya campur rata antara sabun cuci piring dengan rendaman air bawang putih ya.
Oke, kalau sudah tinggal kita tutup, kemudian kita aplikasikan semprotnya. Oke, kalau gitu tinggal kita semprot aja yang tadi ada di pohon ini ya, jadi kita semprot semua nih. Jadi untuk aplikasi semprot fokuskan kepada batang tanaman ya, karena dia lebih suka ke tempat batang tanaman daripada di daunnya. Oke, ini yang tadi ada nih. Oke, selesai, tinggal kita semprot yang ada di buah ya. Jadi ini tuh masih kategori aman untuk buah ya. Jadi makanya kita tidak gunakan pestisida yang kimia. Selain karena sudah habis, kita juga menghindari untuk yang sudah berbuah seperti ini ya. Ini yang tadi ada kita semprot seperti ini. Jadi kalau dari bawang putih itu kan masih tetap kategori aman ya, karena organik, dan untuk cuci sabunnya juga masih kategori aman karena seperti biasa mungkin kita bisa gunakan untuk cuci buah gitu. Dan untuk biasanya itu dia tuh ada di pangkal bawah ya. Untuk pangkal bawah kita bisa gunakan semprot seperti ini, atau juga kita gunakan pencegahan cacahan bawang putihnya taruh sebelah sini semuanya. Jadi biar semut ataupun kutu putih itu nggak datang kembali. Bisa juga dengan sisa puntung rokok ya, tembakau, dia juga ampuh buat kutu putih sama buat semutnya ya. Jadi alternatifnya itu biar yang di pangkal bawah itu penjagaan biar nggak datang lagi, kita gunakan semprotan seperti ini ya. Jadi untuk penyemprotan itu diutamakan ke pangkal-pangkal anggur dulu ya, soalnya dia tuh lebih senang buat bersembunyi di batang-batang kemudian pangkal-pangkal gitu, dibandingkan di daun. Dia lebih suka di pangkal-pangkal karena dia tuh tidak tahan dengan sinar matahari ya. Oke, jadi mungkin seperti itu aja ya untuk sedikit aplikasinya. Mungkin harus penyemprotan setara merata. Itu tuh yang pertama untuk aplikasi itu dari batang sekunder, primer, kemudian batang tersier, kemudian di pangkal-pangkalnya. Seperti itu ya, sampai semuanya merata. Oke, selesai. Jadi seperti itu ya untuk video kali ini. Semoga ini tuh bermanfaat. Semoga ini bisa digunakan. Jangan lupa untuk like, share, dan komentarnya. See you.